praktikalnya, kemudian ada yang sama juga penjelasannya, mungkin ini bisa di skip ya. Oke, lanjut ya, next. Nah, ini kebetulan tanggal 10 kemarin kan kebetulan juga dari ASEAN Talk menyelenggarakan seminar webinar tentang merek. Di saat yang sama tembus ada 100 IRN karena Indonesia waktu menjadi member ke 100 itu milih. Nah, ini juga prestasi masuk tembus 100 IRN. IRN itu International Registration Number. Nah, itu ada 9 merek, kebetulan saya yang bantu semuanya. Nah, ini sekarang hari ini keluar lagi satu merek masker Vio. Oke ya, next. Nah, ini kalau memang ini harusnya launchingnya bulan Mei, gara-gara COVID mungkin mundur, bisa Juli ataupun Agustus. Mungkin kalau memang dari teman-teman minat bisa dihubungi yang penulisnya ini. Oke, next. Oke ya, yang ini juga sama penjelasannya, cuman ini saya berikan ilustrasi bahwa dulu itu masih belum bisa menjalankan Madrid sepenuhnya. Karena kebetulan tanggal 2 Oktober kan memang dari WIPO sudah kita tanda tangan, sudah sign, sudah diakui Indonesia akan menjadi member ke-100 di tanggal 2 Oktober 2017, di mana pelaksanaannya itu 2 Januari 2018. Tapi kenyataannya ternyata nggak bisa, karena 2 Januari saya nungguin di situ, nongkrongin di kantor sana, ternyata nggak bisa, kemudian suruh pulang, tanggal anak buah saya yang datang, tanggal 3, bolak-balik, akhirnya baru bisa jalan itu benar-benar implement itu tanggal 4. Sedangkan yang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu memang benar tanggal 2 Januari. Sedangkan yang dari office of origin masuk ke kirim keluar itu tanggal 4 Januari. Oke, next. Nah, ini kira-kira sama ya dengan paparannya Pak Agung, cuman ada poin yang merek internasional berpotensi menjelma menjadi merek terkenal atau well known mark. Itu nanti itu memang benar. Memang ada kasus yang di mana hakim bingung antara international trademark dengan well known mark karena agak ragu-ragu apakah ini international trademark ini sama dengan international brand, di mana sama dengan juga well known mark. Ini masih 11-12, dia agak masih ragu, masih blur. Itu terjadi kasusnya tahun 2017. Oke ya, next. Nah, ini saya mencoba pendaftaran merek internasional pertama itu tahun 2012, di mana menggunakan office of origin dari Singapura. Jadi numpang Singapura sebagai untuk bisa pakai jalur Madrid protokol. Nah, mereknya ini, Ceker. Memang pada saat itu kita lagi berpikir kita mau melakukan gugatan penghapusan. Saat itu berpikir gimana caranya supaya hakim yakin bahwa ini mereknya merek internasional. Akhirnya muter sedikit karena Indonesia belum mengaksesi atau meratifikasi Madrid Protokol, makanya kita pakai yang dari Singapura. Dan berjalan sukses ini. Di pengadilannya agak sukses, kemudian di Mahkamah Agungnya juga sukses. Cuman masih belum ada keterangan secara tegas bahwa gara-gara merek protokol Madrid yang dari Singapura bahwa dia adalah merek terkenal. Dan itu dibunyikan secara tegas di perkara safety jogger. Nah, ini bunyi di perkara nomor 511 K/PDT.sus.Haki/2019 ini bunyi. Gara-gara merek ini merek internasional, di mana international trademark, hakim memikirkan mungkin itu sama dengan international brand, sama dengan well known mark. Nah, ini ngeblurnya di sini. Oke, next. Nah, ini kalau tadi ini data yang saya pakai tanggal 2 Juni 2020, di mana yang paling banyak pasti Singapura, karena Singapura sudah melakukan ratifikasi atau aksesi tanggal 31 Oktober 2000. Dia jalan dulu, sehingga pendaftaran merek dari Singapura 5.162 ini juga banyak pasti dari Indonesia yang nebeng di Singapura sebagai office of origin. Kemudian Vietnam 1.227. Nah, di antara negara-negara ASEAN ini tadi disebut Myanmar. Kayaknya ini nggak bakal, Myanmar nggak akan ikut
Madrid Protokol. Kenapa? Nanti saya ceritain kenapa. Ya, tapi yang jelas lumayan ini Indonesia sudah cukup bagus karena dibandingkan yang negara-negara yang sudah aksesi ataupun notifikasi duluan, kita di angka 122, yaitu tanggal 2 Juni 2020 ya, saya ambil data dari WIPO. Okay, next. Nah, bagaimana dengan yang dari luar masuk? Nah, ini yang dari luar masuk menggunakan mekanisme Madrid Protokol itu per 2 Juni 2020 sebesar 16.575 merek. Sebenarnya ini sangat terjadi defisit kalau di neraca perdagangan kita itu namanya defisit. Ini defisit merek ini antara merek yang dari luar negeri masuk dengan merek yang dari dalam negeri keluar negeri. Ini terjadi defisit. Mengapa? Ya mungkin juga karena acara-acara yang seperti ini nih kurang. Kemudian kurang apa? Kurang menyentuh kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini sebenarnya eksportir yang memang benar-benar membutuhkan mereknya yang memang mau dilindungi di luar negeri. Bukan masalah biaya sebenarnya ini. Kenapa? Karena mereka ekspor ke luar negeri juga dapat US dollar. Jadi antara US dollar rupiah, US dollar CHF rupiah itu kurang lebih selisihnya sekitar 100-200 perak. Oke ya. Ini PR kita semua ini. Next. Nah ini juga. Nah ini kebetulan saya ikut Bimtek di kebijakan di JKI terkait merek internasional itu ditaruh di nomor 12. Ya masih untung ada gitu. Nggak tahu yang 2020 masih ada nggak tahu karena ini saya ikut Bimtek tanggal 19 Agustus 2019. Kebijakan di mana Indonesia sebagai office origin mempromosikan merek Indonesia ditaruh di nomor 1 dari belakang, nomor bontot. Oke, next. Nah, ini bedanya antara pendaftaran merek internasional dengan yang sistemnya adalah one to one. Di pembedanya itu di warna hijau yang agak tua, di tulisan IRN itu International Registration Number. Kalau US itu Amerika, CN Cina, KR Korea Selatan, JP Jepang, SG Singapura, NG Malaysia. Malaysia baru bergabung 27 Desember 2019. Itu juga pasar yang bagus sebenarnya buat Indonesia karena kalau kita bilang makanan orang-orangnya kan bisa menikmati masakan Indonesia juga yang dari Malaysia. Kan satu rumpun itu juga pasar yang bagus Malaysia itu. Begitu dia ikut join Madrid yang terakhir nih 27 Desember 2019, nah itu bisa diikutkan di dalam kalau sudah kadung lewat, sudah terlanjur lewat, bisa pakai subsequent tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Agung. Jadi perbedaannya di sini, dia ada rantai perkatnya. Saya bilang Madrid Protokol sebenarnya itu IO. Jadi ada IO-nya. Siapa IO-nya? IO-nya adalah WIPO-nya itu, dia yang koordinasi semua. Jadi begitu ada IO, dia connect semua negara-negara yang menjadi member Protokol Madrid. Oke, dibantu next. Nah ini mungkin bisa dibaca ya. Ini perbedaannya kalau one to one menggunakan Paris Convention dengan yang menggunakan jalur Madrid Protokol. Ya, kalau dibilang mahal dan murah, tadi sebenarnya itu tergantung relatif. Ya, oke, bisa di next, bantu next. Bisa dibantu next. Nah ini waktunya. Kalau kita lihat ya waktunya bisa lama, bisa sebentar. Kan kita mikirnya adalah titik aman pertama. Di manakah titik aman pertama? Titik aman pertama adalah ketika merek kita sudah dapat IRN atau International Registration Number. Disitulah titik aman pertama sebenarnya. Bisa ada yang ngomong titik aman pertama adalah di DJKI. Tapi bagi saya sebagai konsultan itu titik aman pertama adalah di IRN yang sudah diperiksa sama WIPO. Nah, waktunya, nah ini bisa kita coba karena ini adalah slide yang perkiraan, nanti kita coba realnya, bisa kita lihat. Jadi bantu next. Nah, ini perbedaannya, sorry. Ini perbedaan. Kenapa saya bilang Myanmar tidak akan bisa masuk Madrid Protokol? Karena di negaranya itu tidak pakai sistem pencatatan. Ini dan memang kalau misalkan sampai kapanpun kayaknya Myanmar masih prosesnya seperti ini. Dan ini berlaku pada negara-negara yang memang misalkan nggak ikut Madrid Protokol seperti Taiwan, Hong Kong. Nanti prosesnya seperti ini. Cuma Hong Kong menyediakan sistem pendaftaran untuk mereknya. Begitu juga Taiwan menyediakan. Kalau ini enggak.
Jadi betapa ribetnya kalau kita misalkan harus satu-satu ya. Artinya kita harus daftar, misalkan kita mau daftar di Myanmar ini. Pertama kita minta surat kuasanya dari trademark agentnya, ya kolega kita. Habis itu dilegalisir surat itu kita isi, kemudian tantangan nama kliennya, kemudian dilegalisir notaris, kemudian notarisnya juga diperiksa, dicek, diverifikasi di Dijen AHU, kemudian stamp, bawa berkasnya ke Kementerian Luar Negeri, kemudian di stamp lagi, kasih surat pengantar, kirim ke kedutaan Myanmar, ya, kemudian baru kita kirim lewat pos, kirim ke trademark agent yang di Myanmar. Sampai Myanmar nggak tahu prosesnya gimana di Myanmar, intinya dia masuk ke kayak majalah, karena sistemnya dia bukan sistem perlindungannya, bukan pendaftaran, sistemnya dia adalah penggunaan, jadi intent to use, bukan first to file. Nah, dia diumumkan, kebetulan merek ini, merek Hybrid, memang sudah dianggap sudah terdaftar, tidak di-challenge di majalah, tidak ada masalah, ya sudah dianggap merek ini sudah terlindungi. Yaitu cerita tahun 2015 lalu. Oke, next. Nah, ini yang menggunakan Madrid, ya. Kita coba ini menggunakan Madrid. Ini mereknya Mamaku, kita coba. Nah, karena dia ada daftar di Amerika, nah daftar di Amerika mesti nambah satu form lagi, itu MN12. Kemudian baru berkas-berkas dikirim ke DJKI, DJKI kemudian di-upload ke WIPO, dari WIPO nanti dikasih nomor IRN atau International Registration Number, kemudian dari WIPO itu ditendang. Tapi istilah tendang, berkasnya udah lengkap, ditendang kemana? Ke masing-masing negara. Nah, ke US, kemudian ke Turki, ke Singapura, ke Rusia, ke Filipina, kemudian ke Korea, Kamboja, India, sama Cina. Nah ini, oke ya, next. Nah ini kebetulan merek Indonesia, merek internasional Indonesia yang pertama dari office of origin-nya DJKI Indonesia. Ketika dimasuk tanggal 2 Januari, berkasnya mental, tanggal 3 mental lagi, 4 baru bisa diproses sama DJKI. Kayak bingung gitu. Kemudian masuk baru tanggal 4 Januari 2018 baru diterima. Kemudian di situ masih ada, kalau sekarang saya nggak lihat kode pre-examination. Kalau sekarang langsung dia examination, mungkin sudah diganti sistemnya yang sekarang. Tanggal 4 kita masuk, kemudian tanggal 9 itu kodenya pre-examination, berarti dari posisi dari DJKI sudah dikirim atau diupload ke WIPO. Kemudian diperiksa tanggal 26 Januari 2018, baru dikeluarkan ARN tanggal 12 April 2018. Nah, di sini ada namanya rectification, ini ada ralat. Apa yang diralat? Yang diralat adalah kode negara. Dulu dipikir Indonesia belum ikut, WIPO-nya juga mungkin nggak sadar. Kita dikasih kode IN, padahal kita kodenya adalah ID. Ya, kemudian kita perbaiki, diumumkan lagi, ya kan? Kemudian dalam perjalanannya waktu, ternyata ada penolakan di India. Nah ini, pada saat penolakan di India ini sebenarnya problem utamanya hanya masalah kata-kata disclaimer yang di Indonesia memang agak terlalu penting. Tapi di berbagai negara itu disclaimer ini jadi penting. Kayak di Singapura mungkin nggak terlalu, tapi di India itu jadi satu yang penting. Akhirnya kita hanya gara-gara tidak mendisklaim yang 1 kilo, kemudian fine gold, kemudian 94 kali. Nah ini akhirnya ditolak. Kalau begitu juga di Thailand juga sama. Karena tidak mendisklaim di formulirnya awal itu, maka ditolak. Tapi karena ini uji coba juga nggak masalah, kita belum ekspor ke klien belum ekspor ke sana, jadi bisa di skip. Nah ini pada saat pendaftaran pertama ini kita menggunakan coba, kan tadi bisa menggunakan basic application, bisa menggunakan basic registration. Nah di antara itu bisa kita coba basic application ditumpangkan di dalam menggunakan hak prioritas atau priority. Oke, next. Nah ini kalau biayanya tadi udah dijelaskan sama Pak Agung, ya biayanya udah dijelasin, ini bisa di skip. Nah ini kita coba ya, coba artinya pada saat tanggal 2 Juni, saya daftar semua negara, ya semua negara. Kalau color berapa, kalau black white atau hitam putih berapa. Kalau color itu 24.063. Kalau BW itu 23.813, ini dalam mata uang Swiss franc. Nah ini belum termasuk ada beberapa negara yang menggunakan skema termin 2, kayak Jepang itu menggunakan termin 2. Itu nanti bayarnya setelah IRN berapa lama gitu disuruh bayar lagi. Oke, nah ini sebenarnya murah ini kalau dihitung seperti ini. Oke, next. Nah ini saya buat teori 3 negara nih. Maksudnya apa? Bukan samkok ya, bukan ini, tapi teori 3 negara ini gini. Ketika merek-merek yang didaftar di negara-negara itu cuma 2 negara,
saya hitung-hitung lebih baik kita tidak menggunakan Madrid protokol. Karena apa? Dihitung-hitung secara biaya ya, itu kurang lebih bisa lebih murah bayar one to one daripada kita harus pakai jalur Madrid protokol. Nah, kalau 3 ini lebih pas. Karena apa? Dihitung-hitung selisih dikit. Berani pakai pakai skema Madrid protokol. Ini kita udah hitung. Makin kita lihat makin banyak negaranya, pasti biayanya pasti makin murah. Ya, kalau yang 12 negara itu ada Jepang. Nah, ini Jepang ini belum termasuk termin keduanya. Harganya sudah CAS 3.446. Jadi kalau dihitung 12 negara dengan 9 negara, kurang lebih hampir sama ini. Jadi lebih baik kalau misalkan kita hitung-hitungan ini lebih menguntungkan pakai 12 negara daripada 9 negara. Pakai jalur Madrid protokol. Oke ya, next. Nah, ini perbandingannya. Kita coba pakai jalur satu-satu sama Madrid protokol. Nah, yang Madrid protokol waktu itu kita nggak bayar PNBP-nya. Karena PP-nya belum keluar saat awal-awal itu. Nah, PNBP-nya itu di sebelah kanan kita strip, itu harusnya 500.000. Tinggal ditambahkan, kalau selisihnya ini selisihnya jauh. 116 juta dilawan 30 sekian juta. Tapi ini belum bayar professional fee-nya untuk konsultan yang di Indonesia kalau pakai konsultan. Tapi kalau yang di sebelah kiri itu sudah pakai pasti sudah dihitung konsultannya, nilai konsultan. Selisihnya banyak nih. Ya. Paling tidak kalau misalkan 9 negara dan negara-negaranya sudah ikut anggota Madrid, ya kita sarankan pakai jalur Madrid protokol. Oke, next. Nah, ini contoh yang terbaru. Contoh sertifikat merek internasional ini seperti ini. Kalau dulu itu dikirim, sertifikat itu dikirim dari Swiss, dikirim kemana? Dikirim ke kuasanya atau ke pemohonnya. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang kalau kita email, biasa di email, tapi kalau kita punya Madrid account, dia akan masuk ke sistem Madrid account-nya kita. Jadi tinggal bisa di-download sendiri, kemudian bisa kita cetak sendiri kalau perlu dicetak. Ya seperti ini, sertifikat merek internasional. Ini kebetulan yang terbaru. Nanti salah satu narasumbernya juga akan ngomong ini. Garang kapal. Oke, next. Nah, ini hasil dari pas tesis 2016. Ini tesis saya 2016 tentang protokol Madrid juga. Jadi paling enggak ada 4 opsi. 4 opsi ketika merek kita masuk. Bisa terdaftar dengan lancar, artinya sempat diperiksa. Ya, diperiksa di negara-negara itu yang Korea Selatan, Kazakhstan, Mongolia. Nah, itu diperiksa dia. Diperiksa, kemudian ada yang harus pakai upaya, artinya harus agak ngotot sama kayak di IP office-nya, misalnya Australia sama Tajikistan itu agak ngotot sama pemeriksanya. Agak ada surat-suratan, kemudian agak jelasin, kadang dikirim barangnya, ya kami tahu barangnya jenisnya seperti apa. Ada yang nggak sempat diperiksa. Nah, ini yang nggak sempat diperiksa, kita bilangnya automatic registered atau automatic granted. Jadi dia dikasih waktu, ada yang 12 bulan, ada yang waktunya 18 bulan, tiap-tiap negara lain-lain. Ini kebetulan pada saat itu merek yang saya itu tidak sempat diperiksa sama Bahrain, Mesir, Iran, dan Korea Utara. Nggak sempat diperiksa, ya berarti otomatis granted, ya terlindungi otomatis. Ada yang juga ditolak, sudah ditolak tetap, yaitu Cina, Jepang, Turki, dan Vietnam. Ini hasil tesis yang kemarin. Oke, next. Nah, ini ada kejadian juga agak ini hampir ditolak nih. Nah, kelemahan dari protokol Madrid itu ketika basicnya kita atau pendaftaran merek kita yang di DJKI itu ditolak, ya merek-merek kita yang di luar negeri itu bisa ketolak semua. Ya walaupun nanti ada cara lagi ya, ada cara lagi. Tapi yang jelas ini kita juga was-was ketika merek yang Beauty Howl ini ditolak di DJKI, ya kena unsur tolak. Untungnya selamat nih. Kalau nggak gitu bisa ditolak 10 negara bisa kena tolak semua. Oke. Ya, next. Nah, ini 27 merek internasional yang sudah IRN yang kita bantu pendaftarannya. Yang terakhir hari ini yang baru keluar IRN ya Bio. Hari ini baru keluar nih. Bio, merek Bio. Mereknya apa? Untuk masker. Ini sudah ada 27 28 berarti nanti dari kita yang kita bantu. Oke, next. Nah, kalau kita daftar Madrid protokol, ini kita harus lihat 2 mirror nih. Mirror yang dari websitenya DJKI dan mirror yang berada di posisinya Weibo.
Karena pada saat bisa jadi ketika ini berkasnya udah dikirim dari DJKI ke WIPO, ketika WIPO meriksa kemudian belum dikirim duitnya, maka akan dikirimkan surat atau kena irregularity. Kita kena apa namanya? Kena ya nyantol lah. Pendaftaran kita belum bisa diproses gara-gara ada kekurangan persyaratan. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus lihat yang kiri posisi kiri dan posisi kanan. Ketika posisi kiri sudah dikirim, itu nanti dia akan formalitas Madrid dinyatakan lengkap di posisi kiri di websitenya DJKI. Kemudian nanti di websitenya WIPO di sisi sebelah kanan itu kita bisa lihat posisinya kalau dia sekarang nggak pernah lihat pre-exam. Posisinya adalah examination. Nah, itu nanti kita mulai waktunya harus bayar. Oke ya. Oke, next. Nah, ini memang ini salah satu tugasnya kita juga. Kalau ketika kita bicara Madrid ini kan ibaratnya di atasnya pendaftaran merek lokal. Jadi kita harus jelasin. Kebetulan saya ke tempatnya Pak ini. Nanti salah satu narasumber. Nah, ini kebetulan tanggal 15 November saya meyakinkan beliau bahwa kalau misalkan hitungannya adalah 3 negara, ya 3 negara lebih baik kita pakai sistem Madrid. Tapi kalau misalkan kurang dari 3 negara, itu dilihat lagi lebih baik kita pakai sistemnya yang one to one. Oke, mungkin gitu ya.